Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian kali ini masih membahas terkait dengan profesi public relation. Pada kesempatan hari ini topik yang ingin saya sampaikan terkait dengan profesi public relation, terkait dengan bagaimana seorang PR ini berperilaku menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yang ada kaitan dengan masalah etika profesi. Jadi pada hari ini kita akan bahas tentang etika profesi public relation. Sebelum kita membahas ke sana, perlu juga kami sampaikan ya, bahwa PR ini merupakan salah satu jenis profesi yang saat ini sedang berkembang dan banyak dibutuhkan oleh semua organisasi. Bahkan PR juga sangat berguna bagi pribadi kita masing-masing. Bukankah begitu? Sesuatu dikatakan profesi biasanya punya 3 ciri utama. Yang pertama, profesi itu dilahirkan dari pendidikan atau pelatihan. Jadi ada proses yang harus dilakukan oleh seorang yang akan menekuni satu profesi. Apakah itu lewat pendidikan formal ataukah itu melalui pendidikan-pendidikan informal, bisa dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan sejenisnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, selain memiliki proses untuk melahirkan profesi PR lewat pendidikan maupun pelatihan, yang kedua, setiap profesi pasti punya wadah, punya organisasi. Kalau kita bicara dokter, yang seringkali sangat familiar, ada ID, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau kita bicara jurnalis atau wartawan, kita pasti mengenal PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Demikian juga dengan seorang PR, dia juga punya wadah, punya organisasi. Di Indonesia, wadah organisasi PR yang utama ada 2. Yang pertama adalah Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat, yang disingkat dengan Perhumas. Yang kedua adalah Bakuhumas, Badan Koordinasi Humas. Kalau Perhumas ini pesertanya atau pengikutnya, anggotanya itu adalah humas-humas di perusahaan-perusahaan swasta. Ini biasanya mereka ikut di dalam Perhumas. Sebagaimana saya sendiri hari ini juga salah satu anggota Perhumas dan salah satu penasihat Perhumas di Kota Solo. Kemudian kalau Bakuhumas adalah kumpulan humas-humas pemerintah. Ini ada 2 organisasi. Ya, silakan bisa Anda ikuti juga nantinya kalau Anda ingin bergabung ke dalam profesi kehumasan. Dan yang ketiga, humas juga punya kode etik. Kode etik itu adalah kumpulan etika yang mengatur terkait dengan perilaku dari PR atau humas yang bersangkutan. Sebelum kita bahas kode etik, juga kita sering mendengar kata etika dan etiket. Tentunya Anda sudah tahu bedanya etika dan etiket. Ya, kalau etika itu menyangkut aspek moralitas yang sifatnya universal. Ini menyangkut masalah etika, moralitas, ya, norma-norma yang berlaku secara umum. Kalau etiket itu adalah tata krama yang berlaku kondisional, tergantung situasi di tempat atau kondisi di mana dia berada. Contoh yang gampang misalnya kalau makan itu antara orang barat dengan orang timur berbeda. Kalau orang timur makan itu idealnya dengan cara duduk. Kalau orang barat itu makan bisa dengan berdiri, namanya standing partai. Itu namanya adalah etiket. Seorang PR di sini terikat dengan dua-duanya, baik itu etika
maupun adalah menyangkut juga etiketnya. Utamanya di sini etiket yang terkait dengan masalah komunikasi kepada publik baik internal maupun eksternal. Dari berbagai kode etik yang ada pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit mengupas terkait dengan kode etik yang dimiliki oleh Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat. Dalam Perhumas ada 4 hal menyangkut kode etik ini. Yang pertama, kode etik yang menyangkut komitmen pribadi. Ya, sebagai seorang humas, dia harus punya komitmen secara pribadi untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kehumasan dengan cara yang kompeten, yang profesional. Kemudian kode etik yang kedua adalah perilaku terhadap kliennya ataupun terhadap atasannya. Ya, kalau dia seorang konsultan PR, maka dia tentunya berhubungan dengan klien. Ya, kalau dia berada di sebuah perusahaan, tentunya dia berhubungan dengan seorang atasan. Nah, di sini juga diatur bagaimana kode etik seorang PR berhubungan dengan pihak klien maupun dengan pihak atasan. Kemudian yang ketiga yang menyangkut kode etik yang terkait dengan hubungan dengan masyarakat dan media. Jadi bagaimana seorang PR ini berhubungan dengan masyarakat di sekitarnya maupun dengan media. Kalau kita bicara masalah PR yang konvensional, berhubungan dengan media ini biasanya dalam bentuk jumpa pers, dalam bentuk pembuatan rilis atau mengirimkan rilis kepada media maupun yang lainnya. Ini juga diatur bagaimana seorang PR ini berperilaku terhadap masyarakat maupun kepada media. Kemudian yang keempat adalah yang menyangkut perilaku seorang PR, ya, dengan teman sejawatnya, dengan rekan-rekannya. Kalau saya sebagai seorang humas, ya, punya rekan-rekan humas, baik itu di kalangan internal maupun eksternal. Kalau kita kumpul di Perhumas, saya berhubungan dengan rekan-rekan humas dari humas rumah sakit, perhotelan, maupun perusahaan yang lain. Bisa juga humas perguruan tinggi, humas sekolahan. Dalam interaksi dengan teman sejawat pun diatur bagaimana seorang PR ini harus bertindak, berperilaku. Nah, ini menyangkut terkait dengan kode etik yang berhubungan dengan profesi kehumasan. Humas sendiri adalah satu profesi yang tadi saya katakan melalui proses baik itu pendidikan formal maupun melalui proses pelatihan. Bahkan hari ini setiap profesi diwajibkan mengikuti uji kompetensi, baik yang diadakan oleh lembaga BNSP maupun oleh organisasi yang bersangkutan. Saya pribadi sudah tersertifikasi lewat organisasi Perhumas. Maka saya berhak mendapatkan sebutan di belakang nama saya, Suharno MIPR. Kalau Anda membaca dalam nama di belakang saya ada Suharno MIPR. Ya, jangan salah sangka ya, itu bukan M-nya bukan magister. Namun Member of Public Relation. Ya. Member of Public Relation. MEPR, ya. Member of Public Relation. Nah, itulah sekelumit tentang kehumasan. Yang silakan kalau Anda tertarik bisa juga Anda kedepannya kalau sudah mempunyai sebagai seorang PR
di perusahaan atau Anda memberikan konsultan ke-PR-an, Anda bisa bergabung pada organisasi-organisasi yang saya sebutkan tadi. Dan di dalam organisasi itu pasti ada etika-etika yang harus dipatuhi. Yang kalau dikumpulkan, etika itu menjadi kode etik. Ya, setiap profesi pasti punya kode etik yang harus ditaati. Kemudian dari apa yang kita bahas hari ini, yang terkait dengan kode etik ke-PR-an, mari bersama-sama kita persiapkan agar kita memiliki minimal kode etik yang sudah diatur oleh Perhumas tadi. Anda punya gambaran ya. Yang pertama menyangkut komitmen pribadi, yang kedua perilaku ya kita dengan klien kita, dengan atasan kita, kemudian perilaku dengan masyarakat, dengan media, dan yang terakhir dengan teman sejawat. Maka dari uraian ini, tolong Anda berikan jawaban di bawah ini. Kalau Anda sebagai seorang PR, ya, kira-kira etika-etika maupun etiket apa saja yang harus Anda persiapkan? Dan yang kedua, kode etik yang menyangkut 4 hal tadi, coba Anda evaluasi. Yang pertama tadi, masih ingat? Ya, kode etik terhadap komitmen, kemudian perilakunya dengan pihak klien atau dengan atasan, kemudian perilaku dengan masyarakat dan media, dan yang terakhir dengan rekan sejawat. Kira-kira dari 4 kode etik ini, hal mana yang perlu Anda tingkatkan kemampuannya, dan bagaimana cara Anda untuk menyiapkannya? Ya, tolong ya 2 pertanyaan tadi Anda berikan komentar di bawah ini. Demikian dengan saya, Suwarno, dosen Prodi Akuntansi Universitas Samyati Unisri Surakarta. Kita jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda sekalian.